Shalom, selamat kita berjumpa di dalam siaran Kamu Istimewa. Kita bersyukur karena ada waktu dan kesempatan ketika kita berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan menganugerahkan kita waktu untuk menerima berkat-berkat Tuhan, termasuk di dalam kebenaran firman-Nya. Kami dalam sebuah kebersamaan, Kamu Istimewa, akan membagi berkat di pagi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Tapi kita percaya, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu. Olehnya sebelum kita masuk untuk menerima berkat rohani saat ini, kita akan meminta kekuatan dari Tuhan. Karena itu, bagi kita sekalian, mari kita akan menghadap Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa di sorga. Di tengah-tengah alam ciptaan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh menikmati sukacita, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Oleh sukacita dan berkat Tuhan itu, kami percaya kami tidak akan mampu menjalaninya. Tanpa kuasa kasih Tuhan, tanpa tuntunan penyertaan Tuhan. Karena itu saat ini, firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Berkati kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai bekal rohani kami ketika kami menjalani hari-hari hidup yang ada. Padamu kami sampaikan doa ini. Engkau adalah penolong kami yang akan terus memberkati kehidupan kami, memberkati setiap perencanaan hidup, karya dan perjuangan masing-masing. Ini doa kami Tuhan. Kami sampaikan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersama dengan rasa kebersamaan dalam ucapan syukur saat ini, berkat Tuhan akan dibagikan kepada kita dari bahagian firman melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Mulai ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan ini saya bacakan demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan saat ini. Dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita telah merayakan akan peristiwa kebangkitan Kristus. Dan dengan peristiwa kebangkitan Kristus, Kristus tidak langsung meninggalkan dunia ini ketika dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi selama 40 hari dia masih tinggal di dunia ini. Dengan maksud dan tujuan untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan yang kedua, mengingatkan kepada murid-muridnya tentang misi dan pekerjaan mereka ketika Yesus naik ke surga. Bahkan yang ketiga, mau menyadarkan kepada para murid-muridnya bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa yang telah kita lihat dari pembacaan berdasarkan Injil Lukas pasal 10 mulai ayat 25 sampai 37 tadi. Di situ mau menguraikan tentang kehidupan seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Bagaimana kita akan melihat pula, kita sebagai manusia seringkali di tengah-tengah kehidupan kita, karena berbagai hal yang belum dapat memuaskan hati kita, terkadang kita hidup sebagai ahli-ahli Taurat yang akan mencobai Yesus. Tetapi apa yang kita lihat dari cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini? Ketika ahli Taurat mau mencobai Yesus, Yesus menyatakan kepadanya bahwa apa sesungguhnya dan bagaimana sesungguhnya kehidupan kita sebagai manusia dengan menceritakan peristiwa yang terjadi yang dinyatakan oleh seorang Samaria yang murah hati. Imam-imam kepala tidak memberikan sebuah perhatian yang serius, bahkan menolong ketika ada orang yang didapatinya sedang mengalami beban dan pergumulan. Demikian pula dengan orang Lewi. Tetapi ketika orang Samaria lewat melihat apa yang sedang terjadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dialah yang memberikan perhatian, pertolongan kepada orang yang mengalami persoalan dan masalah sebagaimana dalam cerita tadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan tanpa sengaja, kalau Tuhan Yesus mau menjadikan orang Samaria sebagai tokoh yang baik, sedangkan imam dan orang Lewi sebagai tokoh yang buruk. Tentunya pula dalam kehidupan kita berkerinduan, kita akan dijadikan, kita akan dilihat sebagai tokoh yang baik di tengah-tengah kehidupan ini dengan melihat situasi, kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Bukankah banyak orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan setiap kasih sayang dari masing-masing kita ketika mereka menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
tidak akan seperti orang Samaria yang dengan secara langsung menyatakan yang terbaik, tetapi lewat dukungan doa kita masing-masing, lewat perhatian kita untuk saling mengingatkan, itu juga adalah perbuatan yang mau menyatakan bahwa kita memperhatikan setiap beban dan pergumulan seseorang. Saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dunia, marilah kita akan dapat menyatakan perhatian kita sebagaimana orang Samaria yang murah hati. Kita akan dapat mengindahkan semua apa yang disampaikan oleh para pelayan, termasuk pemerintah, aparat keamanan, untuk mendukung apa yang kita harapkan ketika kita menginginkan agar kiranya wabah virus corona tidak akan terus berada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tentunya kita masing-masing akan dapat membawa sebuah perenungan di tengah kehidupan kita. Ada maksud dan kehendak Tuhan yang Tuhan harapkan. Bukan hanya dari diri kita, tetapi dari sesama keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dimanapun berada. Dan sebagaimana yang Yesus nyatakan kepada orang Samaria, bahwa apa yang telah dia perbuat, itu juga yang akan kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita akan dapat saling mengasihi, dapat saling menguatkan di mana kita berada, kepada siapapun juga, termasuk kepada diri kita sendiri. Sambil mengingat pesan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Demikianlah firman Tuhan, kiranya akan menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita sekarang ini sampai selamanya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Setelahnya kita dituntun, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berpengharapan di mana kita berada dalam segala situasi yang kita hadapi. Kuasa dan kasih Tuhan tetap akan Tuhan anugerahkan bagi kita. Untuk itu, mari kita akan membawa seluruh perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam tugas tanggung jawab yang ada melalui doa. Saya ajak kita kembali berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, yang juga menciptakan kami umat manusia. Kami bersyukur jika pada saat ini, bersama dengan program Kamu Istimewa, kami dapat dikuatkan kembali dengan pelayanan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Yesus telah mengingatkan kepada kami untuk dapat menolong satu dengan yang lain sebagaimana orang Samaria. Kiranya di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, kami akan dapat untuk melaksanakan pesan firman-Mu itu terhadap siapapun juga sesama kami. Beristimewa kami akan dapat menyatakan bahwa kami tetap mengasihi Tuhan, termasuk kami mengasihi sesama kami manusia. Ya Bapa di sorga, berkati kehidupan kami ketika kami menjalani hari-hari hidup yang ada, dalam setiap tugas tanggung jawab, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu dalam keluarga, sebagai anak-anak, dalam setiap tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kiranya kami tetap akan melaksanakan itu di dalam sebuah hal untuk saling mengasihi. Pertanda ketika kami hidup saling mengasihi, kami juga mengasihi Engkau ya Bapa. Karena itu Tuhan, dalam setiap kehidupan yang kami jalani, tidak ada sesungguhnya yang tertutup dan rahasia. Apa yang menjadi harapan-harapan kami, berdoa kami untuk kelanjutan hidup kami sekarang bahkan di masa yang akan datang. Engkau yang mengetahui Bapa, apa yang sementara kami alami bukan hanya terjadi di lingkungan kami, tetapi itu mendunia dengan adanya wabah virus corona Bapa.
Kami percaya ada maksud dan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan menurunkan ini terjadi di muka bumi ini. Tapi kami berdoa Bapa, kiranya dengan peristiwa ini, kami akan semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan dapat meninggalkan setiap hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Tetapi kami akan berbuat hal yang lebih Engkau senangi di tengah kehidupan kami. Berdoa kami untuk setiap tugas tanggung jawab, aktivitas yang akan kami kerjakan ke depan. Berkenanlah Tuhan Engkau mendahuluinya. Memberkati kehidupan setiap pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semua aparat keamanan, petugas kesehatan, bahkan semua orang-orang yang selalu datang kepadamu untuk meminta berkat dan pertolongan Tuhan. Cukupkanlah setiap kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Bela mereka yang berada di dalam pergumulan, yang sedang sakit. Anak-anak yatim piatu terlantar, bahkan semua fakir miskin mereka yang terpenjara. Janda, duda, dan yatim piatu. Mereka semuanya Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ikatan tali persaudaraan akan tetap nampak di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan pelayanan di tengah-tengah program edisi berikutnya dalam program Kamu Istimewa. Apa yang direncanakan untuk mengisi setiap pelayanan-pelayanan yang ada, kiranya Tuhan akan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan ini Tuhan sediakan. Dan kami percaya dengan cara Tuhan yang istimewa, Tuhan pun akan dapat melengkapi setiap pelayanan-pelayanan kami. Sekarang ini, bahkan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah kami nyatakan saat ini, bukan untuk hormat kemuliaan nama kami, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, setiap kehidupan kami datang persembahkan hanya kepadamu. Engkau adalah Allah kami yang tetap akan menolong menyertai kami. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Kami sampaikan dan persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Demikianlah berkat yang dapat kami beri melalui pelayanan firman dan doa. Kiranya akan memberikan penguatan di tengah-tengah kita menjalani hari-hari hidup yang ada. Dan kiranya doakan terus kami agar kiranya pelayanan dalam program Kamu Istimewa akan terus berjalan dalam upaya pelayanan membagi berkat, menguatkan satu dengan yang lain, dan kasih Tuhan tetap bersama dengan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.